Selamat siang Bu Uci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik Bu Uci, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya, Bagaimana, sudah siapkah Bu? Insya Allah saya siap Pak hari ini. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Uci. Yang pertama itu mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Uci? Kemarin saya tuh jujur ya Pak, satu nervous, saya deg-degan karena ini kan pengalaman baru ya buat saya ya. Jadi kalau biasanya sih sebenarnya sudah sering seperti ini Pak, tapi nggak tahu itu kalau namanya tuh coaching ya Pak. Yeah. Cuman kalau sekarang ada materi coaching ini berarti saya harus melakukan hal ini sesuai dengan alur kita. Gitu Pak. Oke, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Iya. Semoga untuk kegiatan berikutnya lebih lancar lagi ya Bu ya. Amin ya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi Bu yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Uci masih kurang yakin di bagian mana Bu? Saya masih kurang yakin di bagian present Pak atau kehadiran penuh. Soalnya di situ kan kita sebagai coach itu kan harus benar-benar mendengarkan si coach ini ya Pak ya, sehingga coach itu bisa menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Kita pun sebagai coach juga punya masalah sebenarnya Pak. Nah, terkadang itu masalah yang kita miliki itu harus kita kesampingkan dulu supaya kehadiran penuh kita untuk si coach ini bisa full dan 100% kayak gitu, sehingga coach bisa menentukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Bu Uci, jadi merasa bahwa di bagian present ini kan yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Iya. Terakhir nih Bu, apa yang inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang saya inginkan itu ya si coach ini dapat menentukan solusi sendiri Pak, tanpa saya harus menjudge, tanpa saya harus memberikan masukan-masukan, karena apa yang si coach ini pikirkan dan menurut dia itu jalan keluar yang terbaik, yaitu kan yang terbaik bukan dari saya gitu. Oke baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan bisa saja ataukah justru meningkatkan dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Ya Pak, siap. Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Bu Uci. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik Bu hari ini. Tapi biasa. kok wajahnya nggak murung, kenapa ini? Nah itu dia Bu, saya tuh sedang ada yang saya pikirkan. Emang apa yang dipikirkan Bu Rizky saat ini? Saya kan sedang berpikir karena sedang padat-padatnya tugas. Jadi selain sebagai wali kelas, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar ekskul, kemudian untuk mengelola operasi sekolah. Jadi rasanya itu seperti waktu itu kejar-kejaran gitu ya Bu. Jadi ketika harus menyelesaikan tugas administrasi itu rasanya ini masih mengambil waktu, jadi ada rasa nggak puas gitu bisa menyelesaikan tepat waktu. Itu ya Bu ya. Lalu yang membuat Bu Rizky itu tidak bisa menyelesaikan tepat waktu apa? Tadi Bu yang saya sampaikan, karena bersamaan dengan kegiatan lomba-lomba ini kan aktif sekali Bu. Kemudian saya harus mengelola operasi sekolah, dimana sedang kalau awal seperti kan banyak sekali yang harus dikerjakan. Kemudian juga mengajar ekskul. Jadi sepertinya itu dari jam kerja jam setengah 8 sampai jam 4 itu sepertinya nggak cukup gitu. Sedangkan kalau di rumah kita sudah ada prioritas yang lain gitu ya. Oke, Bu Rizky sebelumnya sudah pernah berpikir belum hal apa sih yang harus saya lakukan supaya waktu ini tidak kejar-kejaran sehingga masalah dari Bu Rizky ini bisa teratasi seperti itu?
iya Bu, saya sempat berpikir saya harus kembali menemukan bagaimana saya manajemen waktu saya. Jadi menurut saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan atau apa yang saya bisa selesaikan hari itu harus saya selesaikan hari itu, dan sebenarnya saya harus membuat skala prioritas mana saja yang harus dikerjakan dulu. Berarti jawabannya kedua tadi ya, manajemen waktu sama skala prioritas seperti itu. Itu kalau sudah bagus Bu. Jadi Bu Risti itu sudah memiliki masalah, tetapi langsung bisa berpikir bagaimana ya cara saya itu menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Nah, kira-kira Bu Bu Risti punya komitmen nggak? Kira-kira harus mulai kapan itu dalam menjalankan aksi Bu Risti ini? Iya Bu, ada, saya punya komitmen mulai sekarang saya tidak boleh menunda pekerjaan, kemudian skala prioritas yang saya buat itu yang harus saya taati gitu. Saya harus mampu untuk melakukan itu supaya pekerjaan saya semuanya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ternyata memang Tuhan itu memberikan masalah, tetapi kita diberi solusi juga ya, ternyata ya. Berarti hari ini kan Bu Risti sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Risti setelah cerita sama saya. Gimana Bu perasaannya setelah cerita ini? Saya yang diajak bercerita berbagi ya. Jadi dari masalah yang saya hadapi, saya merasa sepertinya overload gitu, terus nggak bisa menyelesaikan tugas apapun. Tapi ketika saya cerita, bukan saya menjadi lebih ringan, saya bisa lebih tenang untuk memikirkan solusi yang saya hadapi, dan maksudnya saya harus berkomitmen untuk melakukannya. Alhamdulillah Bu Risti, yang pertama tadi sudah menemukan solusi dari masalahnya, yang kedua hatinya sekarang sudah lega ya Bu ya. Saya sebagai coach ini juga merasa senang Bu, ternyata Bu Risti itu bisa menemukan jalan keluar sendiri yang mana itu murni dari hati Bu Risti sendiri. Semoga ya kedepannya nanti saya doakan Bu Risti bisa menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan baik dan benar, sehingga permasalahannya itu bisa segera tersolusi. Gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ci sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ci. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Gusi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita percakapan yaitu tujuan, identifikasi, mengenal aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya pada Bu Gusi. Selaku coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, indikator keberhasilan menurut saya di mana si coach ini saat bercerita sama saya itu bisa menentukan solusi dari masalah yang dia hadapi Pak. Jadi bukan kita yang bersolusi, karena apabila itu solusi dari kita belum tentu itu solusi terbaik buat si coach ini. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Bu Puji lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya Pak, siap. Kemudian tadi Bu Puji sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau badan tertentu. Di sini saya mengamati bahwa Bu Puji itu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terpaksa dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah tersusun dengan lebih maksimal. Terima kasih Bu Uji selaku coach, Bu Uji selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.